Nah nih baik nih abang, mungkin kita bisa diskusi ya. Abang mau bertanya atau boleh saya tanya nih? eh Apa ya? Abang lah yang kasih pertanyaan. Awal dulu deh bang, kalau saya bertanya tuh. Tadi kan abang ngaku Protestan kan? Ya, betul. Ada nggak Yesus nyuruh jadi Protestan? eh jadi Protestan, Oh, ya maksudnya otomatis kan mengikuti Yesus. iya, makanya ada nggak kalau kita mengikuti Yesus, Yesus menyuruhkan kita jadi Protestan. Ya, Ada nggak? maksudnya datanya. Iya, ada nggak pernah Yesus memerintahkan, jadilah kamu pengikutku sebagai Protestan. Nah, gitu. Memang tidak ada. Lalu ngapain kau jadi Protestan, Bang? Yesus aja kagak nyuruh kau jadi Protestan, kau malah jadi Protestan, macam mana? Ya, itu beda. Itu kan sejarahnya beda lagi. Bukan masalah sejarah. Katanya tadi pengikut Yesus. Kalau Yesus kagak ada nyuruh jadi Protestan, ngapain kau jadi Protestan? Kalau kalau Protestan itu ada sejarahnya, Bang. Apa? Ya, kalau Protestan itu kan itu sejarahnya. Jadi dari ya, sepengetahuan Protes saya mulu itu, kan? gimana? Protestan itu protes melulu gitu. Bukan protes. Oh bukan, Itu adalah iya. Apa jelasin sama kita ya, ayo jelasin sama kita. Sepengetahuan saya, Protestan itu adalah pertama itu kan dari Katolik dan itu Martin Luther itu seperti ada aliran yang tidak setuju dengan Katolik gitu kan. Tetapi dalam artian kalau agama itu kan itu di banyak aturan yang dibikin oleh manusia gitu kan. Jadi terjadilah istilahnya itu ada aliran gitu kan. Jadi tetapi tetap mengikuti Yesus begitu. Tetap mengikuti Yesus. Ya. Apa yang Anda ikuti dari Yesus, Bang? Dari Yesus ya, dia adalah Tuhan kami. Kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Ngajaran gimana, Bang? Kapan Yesus ngajarin dia adalah Tuhan kalian? Ya kan tertulis di dalam Alkitab, Bang. Di mana? Tunjukkan sama saya di mana Yesus ngajarin bahwa Tuhan, dia adalah Tuhannya kalian. Tertulis di kitab kalian, di mana itu? Ada bahwa di mana? Dia mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan. Kalau jalan bukan Tuhan, Bang. Kalau masih jalan berarti dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Gak pernah ada, Bang, Yesus ngajarin dia adalah Tuhan. Iya, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Gak pernah Yesus ngajarin Tuhan. Yesus mengajarkan dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Kalau Yesus itu kan jelmahan Tuhan dalam bentuk manusia. Nggak gitu, ada Bang. Juga Yesus ngajarin kayak gitu. Itu ada, ajaran Bang. Gereja Anda. Ajaran Yesus bukan seperti itu. Itu ajaran gereja Anda. Coba Abang baca kitab Abang ajaran Yesus yang sebenar-benarnya ajaran Yesus. Gak pernah ada Yesus mengajarkan yang seperti Anda sampaikan kepada saya tadi. Gak ada. Yesus mengajarkan sembahlah Tuhannya, Tuhan yang Esa, sembahlah Allah. Itu Yesus tuh, ya. Inilah hidup yang kekal, kata Yesus.
Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gak ada Yesus mengatakan, hai Kristen, ya sembahlah Allah kita 3 dalam 1. Mimpi. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Makanya bacalah abang, kitab abang tuh dibaca. Mau saya tampilkan kalau abang nggak percaya. Yesus tuh hamba Tuhan. Nih kitabmu ya. Ini kitabmu sendiri yang bilang ya. Nih. Boleh diperlihatkan. Ya nih, saya perlihatkan. Tuh. Baca. Yesus hamba Tuhan. Nah. Ini di mana ini? Nih, Matius 12. Matius? Matius 12 nomor 15. Oke. Sebentar ya. Kitab kau sendiri yang ngomong, Bah. Sebentar. Iya. Ketahuan gak pernah baca kitabnya kau. Kitabnya diketekin dulu sih ya, diketekin kayak gini nih ya. Kayak gitu. Oke, sebentar Gak pernah dibaca. Aduh. Sebentar. Matius 12 nomor 15. Matius 12 ayat 15. Ayat berapa? 15. Ayat Judul perikopnya apa tuh? ya, Yesus hamba Tuhan. Nah, kan betul. Gak ada Yesus itu ngajarin dia adalah Tuhan, gak ada, Bang. Gereja kau aja yang ngajarin Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesusnya ngajarin dia bukanlah Tuhan, tapi hamba Tuhan. Iya, tetapi di sini Apa pula? menurut saya itu ya maksudnya Yesus itu sebagai Tuhan dalam rupa manusia. Begitu. Gak ada juga Yesus ngajarin kayak gitu. Mana sih? Anda mau bantah Yesus? Iya, maksudnya Yesus ini hamba Tuhan ini adalah dia ini bagaimana dia itu menunjukkan dirinya sebagai hamba dan taat kepada Tuhan seperti itu. Oh, dirinya sebagai hamba. Kalau sebagai hamba berarti bukan Tuhan, Bang. Hamba itu gak bakalan bisa jadi Tuhan. Dan Tuhan gak bakalan bisa jadi hamba. Gak pantas. Tetapi menurut saya di sini adalah Tuhan apa namanya Yesus di sini menggambarkan dia itu bahwa dia itu seorang Bang, hamba yang coba taat. kau buka. Coba kau buka Yohanes 13 nomor 16 coba. Yohanes 13 nomor 16. Yohanes sebentar. Yohanes 13 nomor 16. Apa kata Yesus tuh? Yohanes 13 16. Baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, berarti hamba tuh nggak bisa jadi Tuhan, kata Yesus. Yesus sendiri yang bilang, dia ngaku hamba, dia bukanlah Tuhan, dia tidak akan bisa jadi Tuhan. Itu Yesus. Kenakan kau kata beda Yesus. lagi di sini. Beda lagi di sini konteksnya, Bang. Konteksnya beda di sini. Beda apanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba di sini hambanya maksudnya itu hamba di sini bukan Yesus, Bang. Kalau Yesus itu otomatis di sini huruf kapital, Bang. Ini kan huruf kecil. Bang, mau aja dibodohin huruf besar huruf kecil kau ini.
Itu kaidah dari mana huruf besar huruf kecil tuh? Kau lawan terus kitab kau. Bukan. Kalau di pengajaran kami itu beda. Kalau huruf kapital sama itu menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Tapi di sini konteksnya ini bukan hamba, di sini ini adalah hamba manusia dan itu bukan Yesus. Kalau Yesus hamba yang tadi yang di Matius pasal berapa tadi itu ya itulah Tuhan seperti itu. Tetapi dia menunjukkan bahwa di situ tuh Yesus itu sebagai hamba dalam artian dia taat kepada Bapa seperti itu. Itu ngapain? Ada huruf kecil, huruf besar itu ngapain maksudnya? Kaidahnya ngambil dari mana? Pelajaran bahasa Indonesia nggak ada kayak gitu. Enggak, kalau masalah Tuhan dan makanya kalau misalnya huruf kapital dan huruf kecil itu kalau kepada Tuhan kan itu harus kita perhatikan tuh. Bahwa kalau penulisannya itu harus diperhatikan bahwa kalau hamba di sini ini kan hamba huruf kecil. Jadi itu menunjukkan kepada itu ilmunya ngambil dari mana? Dari kaidah apa gitu? Ya, seperti di Alkitab ini kan semuanya menunjukkan seperti Tuhan, dia kalau manusia biasa itu huruf kecil, tetapi kalau dia Tuhan nggak ada kaidahnya gitu, Bang. Buktinya di sini ada, Bang. Kaidah bahasa Indonesia kah seperti itu atau kaidah apa gitu loh? Kaidahnya dalam artian ya kalau dari Alkitab yang ada sekarang ini semuanya menunjukkan kalau nama-nama orang tertentu sepertinya orang-orang besar dan ya termasuk Tuhan atau Yesus itu biasanya tidak diawali dengan huruf kecil tetapi biasanya huruf besar gitu. Bang, itu kaidah asumsi Kristen namanya. Kaidah bahasa Indonesia kagak ada kayak gitu. Tidak. Tapi coba abang belajar bahasa Indonesia nggak ada kaidah bahasa Indonesia kayak gitu. Membedakan huruf besar huruf kecil, terus pakai ilmu apa membedakan ini huruf besar huruf kecil? Kaidahnya apa? Nggak ada. Makanya Yesus berkata, ya Bang ya, seorang hamba, ya memang bukan Yesus global semuanya, Yesus pun termasuk hamba, itu tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Dan seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Itu sudah ditok Yesus. Jadi Yesus itu dirinya adalah hamba, tak akan pernah dia jadi Tuhan, kata Yesus. Tapi di sini ini beda itunya, Bang. Beda. Apa bedanya? Konteksnya bantah beda. lagi kitab kau nih. Di sini kalau kita melihat misalnya Tuhan kan mengutus nabi gitu. Tetapi yang Yesus adalah hamba Tuhan tadi itu ya itu beda lagi. Apa? Tapi yang Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 13 ya. Ini beda lagi konteksnya begitu. Beda lagi konteksnya. Baik, mau saya kasih lagi ayatnya Yesus hamba Tuhan. Boleh? Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3. Bentar, Bang. Nomor 13. Teman-teman, tolong dikasih ini targetnya teman-teman. Kisah Para Rasul 3 Target itu tuh apa tuh? 34/40 tuh. Kalau ada koinnya 1 gitu ya. 6 biji lagi itu. Tuh target tok-tok itu. Oke, thank you. Lanjut. Bacain. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memulihkan hambanya. Telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Memuliakan hambanya. Ya di sini hambanya Yesus kan? Hambanya adalah Yesus, hambanya Tuhan Abraham, hambanya Tuhannya Nabi Musa, hambanya Tuhan Abraham, hambanya Daud. Itu adalah siapa?
Yesus. Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Musa juga mempunyai hamba, yaitu namanya Yesus. Ya, jadi apa yang Mau salah di sini, Bang? lagi tuh? Enggak, maksudnya apa? Apa yang salah di sini? Artinya di situ Yesus hamba Tuhan. Yesus punya Tuhan, betul? Yesus tidak punya Tuhan. Dialah Tuhan. Ateis dia. Bukan, Bang. Apa Yesus kagak punya Tuhan? Nah, bukan, di sini kan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Hambanya siapa? Hambanya? Yaitu Yesus yang. Yesus. Iya. Jadi hamba Tuhan tuh Yesus, bukan Yesusnya yang Tuhan, bukan. Nah, ini macam mana? Bukan Yesusnya yang Tuhan, tapi Yesus itu adalah hamba Tuhan, bukan Yesusnya yang Tuhan. Itu menurut pengajaran di kitab Anda. Iya, maksudnya di sini, Bang, itu adalah ketika Yesus menjelma jadi manusia. Itu maksudnya. Bang. Itu Yesus udah nggak ada, udah naik ke langit dia jauh. Kisah para Rasul itu tulisan Paulus dengan Lukas. Sudah naik dia ke langit, nggak ada lagi udah Yesusnya di dunia. Baru ditulisin itu. Iya, berarti maksudnya dimuliakan itu kan ketika Yesus diangkat dan dia jadi diangkat sebagai raja atau menjadi Tuhan. Itu maksudnya itu, Bang. Diangkat menjadi Tuhan. Jadi siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Yang mengangkat Yesus yang mengangkat Tuhan, Yesus jadi Tuhan siapa? Maaf, salah maksudnya itu. Terus memuliakan hambanya itu Yesus. Gak bisa kau bantah itu kita, Bang. Jelas di situ, anak-anak pun paham. Walaupun pendapat Allah Abraham, Ishak, Yakub Allah nenek kita memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Gak bisa kau putar-putar di situ. Gak bisa kau bolak-balik. Memuliakan hambanya. Tapi sebenarnya saya belum baca semua ini, apa namanya, pasalnya ini. Kalau kita belajar, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa di sini nih, ya maksudnya Yesus itu, ya dialah Tuhan dan dimuliakan sebagai raja, seperti itu. Bantah terus kitab kau. Udah jelas di situ Yesus hamba Tuhan. Gak usah kau bantah Yesus dan kitabmu, Bang. Ya, mari kita dalam artian Yesus gini. Itu hamba Tuhan, dia memang hamba Tuhan, Bang. Tapi dalam artian dia rela menyamakan dirinya seperti manusia, seperti itu. Tetapi dalam rupa manusia, tapi juga dia datang dari sorga, turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia, begitu, Bang. Ada doktrin. Bang, dengarkan saya nih ya. Di situ sudah Anda tidak dapat membantah lagi. Yesus itu bukan Tuhan. Dan Yesus pun mengaku juga bukan Tuhan. Banyak perikop menceritakan Yesus bukan Tuhan, ya. Terus, Bang, Yesus bagaimana ajarannya? Yesus bilang kalau dia bukan Tuhan. Nah, Yesus mengatakan seperti apa tadi? Coba buka Yohanes 20 nomor 17. Saya tanya lagi, Bang, ya. Ada enggak pernyataan Yesus kalau dia itu bukan Tuhan? Iya. Yohanes 20 nomor 17. Coba baca. Yohanes 20 nomor 17. Bentar, Yohanes 20 nomor 17.
Yohanes 20:17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Yang itu kah? Ya, lanjut terus. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, di situ Yesus, dia mengaku dia bukan Tuhan, dia mempunyai Tuhan. Aku, kata Yesus, ya jangan kau memegang aku, ya pergilah bawa mereka sekarang. Aku belum datang kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Tuh. Ya, di sini kan dia dalam di sini kan Yesus mengatakan bahwa Apa? Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Maksudnya di sini kan Bapakku itu Tapi namanya. Sorry. Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Bapamu. kepada Allahku dan Allahmu. Nah, Allahmu. siapa yang Tuhan siapa? Yesus atau Allah atau Bapa? Ya, disinilah itunya Bang, Tritunggalnya itu Muter lagi. Bantah lagi kata Yesus. Bantah teruslah Bang, ya bantahlah terus kitab kau gitu. Sampai kau puas. Udah jelas-jelas ini tulisan bahasa Indonesia, perkataan Yesus udah jelas gitu. Masih aja kau bantah kosakata Yesus dan kitab kau. Macam mana Bang? Makanya kau tinggalkan doktrin gereja. Soalnya Yesus kagak pernah ngajarin jadi Protestan, jadi Kristen. Gak pernah Yesus itu menyuruh ke gereja, belajar di gereja, belajar dengan pendeta. Gak pernah menyuruh jadi Kristen. Macam mana pula kau Bang? bukan begitu Bang. Lebih kuat doktrin gereja kau daripada ajaran Yesus. Nih, saya tunjukkan ajaran Yesus yang benar kayak gimana. Yesus itu punya Tuhan. Makanya Yesus berkata, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Gak ada dia ngomong sama Bani Israel, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Mimpi. Tidak Bang. Tapi percayalah Bang bahwa Yesus adalah Tuhan Bang. Hah? Nggak pernah Yesus ngajarin dia adalah Tuhan. Tapi memang mungkin di sini saya belum mendalami, tapi saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bang. Waduh, apa yang membuat Anda menjadikan dia Tuhan? Dari Alkitab dan pengajarannya bahwa Yesus adalah inkarnasi dari inkarnasi Tuhan. Maksudnya Yesus adalah inkarnasi menjadi manusia gitu, dan rela mati untuk menebus dosa kita. Seperti itu. Bahwa dialah Tuhan, seperti itu. Itu ajaran gerejamu? Bukan. Terus ajaran siapa? Ajaran dari Alkitab juga Bang. Alkitab. Di mana Yesus ngajarin kayak gitu? Yaitu tadi Tuhan Yesus mana ada? Jangan Bang. ngibul Bang ya. Jangan ngibul, nggak ada. Yesus mengajarkan seperti yang kau katakan tadi, mana ada. Keramput aja gawian. Bukan. Tuhan Yesus kan pernah berkata bahwa dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita Bang. Mana dia bilang datang untuk menebus dosa? Mungkin saya belum itu ya Bang. Maksudnya
belum bisa menunjukkan data, tetapi saya pernah, Mak. Yang jelas itu ada di dalam Alkitab gitu. Kebanyakan makan pepati kau nih, Bang. Kebanyakan makan pepati. Coba yang kau ikuti itu, kalau kau ngaku pengikut Yesus, ikuti apa yang dikatakan Yesus. Kalau Yesus menyembah Allah, kau sembah tuh Allah. Kalau Yesus itu berdoa dan sujud, kau sama seperti Yesus sujud. Gitu. Kalau Yesus waktu disalib diturunkan pakai kain kapan, jangan kau mati pakai dasi kupu-kupu. Nggak nyambung. Yesus pakai kain kapan, kau mati pakai dasi kupu-kupu. Apa kau mau terbang kah? Atau gimana? Itu beda, Bang. Kalau Yesus dulu kan itu adat istiadatnya orang Yahudi, Bang. Makanya, kalau Yesus puasa, kau juga puasa gitu. Jangan Yesus makan ikan goreng, kau makan babi. Macam mana? Abang puasa kah? Puasa kah, Bang? Udah malam nggak puasa lagi kalau malam. Iya. Tapi Bang, babi enak buat Bang. Babi enak. Apanya babi enak? Enak, serius. Kamu tahu nggak di dalam babi itu ada setan? Lah, nggak percaya dia. Bang, di kitab kau babi itu ada setan. Baca nih. Di mana? Yang di mana itu, Bang? Matius 8 nomor 31 coba. Ya maksudnya saya pernah dengar maksudnya yang dirasuki oleh roh jahat itu kah? Baca dulu biar kamu tahu. Matius 8 nomor 31 coba baca. Matius berapa, Bang? 8 nomor 31. Kau ini masa lebih tahu saya tentang kitab kau daripada Kristennya sendiri? Macam mana pula? Ya beda lah, Bang. Abang kan pendebat kan? Saya pendeta. Tuh, nggak percaya dia saya pendeta. Saya nih pendeta Yusuf PI, pendekar tauhid. Gitu. Oke, ayat 31, Bang ya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, kepada Yesus ini ya. Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami. Ya, ini kan itu, Bang. Kalau ini saya tahu bahwa ya, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi. Betul? Iya, Bang, tapi kan gini bukan, Bang, gini. Bentar. Bukan. Kalau kita mikir kayak gini ya. Tuh ada babi. Babi itu kerasukan setan. Lalu kau makan. Padahal kau tahu tuh babi itu dirasuki setan. Lalu kau goreng itu babi. Kan gitu. Lalu kau goreng itu babi, Bang. Ya. Habis itu kau makan tuh babi. Setannya pindah kemana, Bang? Gini, itu kan cerita masa lampau bahwa setan-setan itu pernah diusir oleh Tuhan ke babi, tetapi bukan babi yang sekarang itu ada setannya, bukan seperti itu, Bang. Bukan seperti itu. Terus gimana? Apalagi? Iya, jadi babi yang sekarang nggak ada setannya. Ya kalaunya babi sekarang nih, anggap nih ya, terserah kau mau ada setan atau tidak. Ibaratnya nih ada setan, lalu babi itu kau panggang lalu kau makan. Kira-kira setannya pindah kemana? Gimana? Kalau kau makan babi, aduh, Bang, anaknya Bang, nanti pelanggaran